Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan tentang mukhtasar jidan syarat dari matan al-ajurumiyah. Kita telah sampai ke bab fa'il. Kita fadhal dibaca dulu matannya. Babul fa'il, saya membaca. Babul fa'ili. Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu wa huwa ala qismaini dhahirin wa mudmarin. Al-dhahiru nahu qawlika qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama zaidani wa yaqumu zaidani wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu wa qamat hindun wa taqumu hindun wa qamatil hindani wa taqumul hindani wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu wa qamatil hunudu wa taqumul hunudu wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama gulami wa yaqumu gulami wa ma ashbaha dhalik. Wal mudmaru 12 nahu qawlika darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Bab fa'il. Babul fa'il, bab tentang fa'il. Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu' la madhkur qablahu fi'luhu. Fa'il adalah isim yang dirofakkan, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Wa huwa ala qismaini dhahirin wa mudmarin. Dan fa'il itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama dhahir dan yang kedua mudmar atau dhamir. Fadh-dhahiru nahu qawlika qama zaidun wa yaqumu zaidun. Adapun yang fa'il yang dhahir seperti ucapan qama zaidun, Zaid telah berdiri, wa yaqumu zaidun, dan Zaid sedang berdiri. Wa qama zaidani wa yaqumu zaidani. Dua Zaid telah berdiri dan dua Zaid sedang berdiri. Wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna. Zaid telah berdiri dan Zaid sedang berdiri. Wa qama rijalu wa yaqumu rijalu. Dan laki-laki telah berdiri, wa yaqumu rijalu, dan laki-laki sedang berdiri. Wa qamat hindun wa taqumu hindun. Hindun telah berdiri, wa taqumu hindun, dan hindun sedang berdiri. Wa qamatil hindani wa taqumul hindani. Dua hindun telah berdiri dan dua hindun sedang berdiri. Wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu. Banyak hindun atau hindun-hindun telah berdiri dan hindun-hindun sedang berdiri. Wa qamatil hunudu wa taqumul hunudu. Hindun-hindun telah berdiri dan hindun-hindun sedang berdiri. Wa qama akhuka wa yaqumu akhuka. Saudaramu telah berdiri dan saudaramu sedang berdiri. Wa qama gulami wa yaqumu gulami. Anakku telah berdiri, pembantuku telah berdiri dan pembantuku sedang berdiri. Wa ma asbaha dzalik, dan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Wa dzalika, dan apa ya? Apa asbaha? Oh, serupa. Iya. Wa ma asbaha dzalika, dan apa-apa yang serupa dengannya. Dengan itu. Wal mudmaru 12. Adapun fa'il yang dhamir ada 12. Nahu qaulika darabtu, seperti perkataan darabtu, saya telah memukul. Wa darabna, kita telah memukul. Wa darabta, kamu telah memukul. Wa darabti, kamu perempuan telah memukul. Wa darabtuma, kalian berdua telah memukul. Wa darabtum, kalian banyak telah memukul. Wa darabtunna, kalian perempuan telah memukul. Wa daraba, dia telah memukul. Wa darabat, dia perempuan telah memukul. Wa daraba, mereka berdua telah memukul. Wa darabu, mereka telah memukul. Wa darabna, mereka perempuan telah memukul. Oke, jadi di dalam babul fa'il ini yang musannif ingin menjelaskan bahwasanya fa'il ada yang zahir, ada yang dhamir. Halo.
kita lihat bahwa dari contoh-contoh yang disebutkan bahwa fa'il yang zahir itu berlaku untuk fi'il yang di mana? Ya. Fi'il yang goib ya. Fi'il yang goib di sini menggunakan kata koma dan yakumu. Ya, koma dan yakumu. Koma zaidun, wa yakumu zaidun, koma zaidani, yakumu zaidani, koma zaiduna, yakumu zaiduna dan seterusnya. Ya. Jadi fa'il ada dua, yang pertama zahir, yang kedua dhamir. Ya. Yang zahir itu yang nampak fa'ilnya, disebut namanya atau disebut pelakunya, seperti koma zaidun. Jelas-jelas disebut pelakunya adalah Zaid. Ya. Kemudian komat hindun, jelas-jelas disebut pelakunya adalah hindun. Ataupun fa'il yang bentuknya dhamir, ya, maka ia adalah fi'il yang dhamir mutakalim sampai mukhatab sampai mutakalim. Ya. Jadi dari dorob ta, dorobtu ma dorobtum, dorobti dorobtu ma dorobtunna, dorobtu dan dorobna, itu semuanya fi'il yang sudah menempel dengan fa'ilnya. Adapun dari doroba ke dorobna, doroba doroba dorobu, dorobat dorobata dorobna, ini ada perinciannya. Ya, nanti kita akan bahas mana yang sudah terkandung fa'ilnya, mana yang belum terkandung fa'ilnya. Ya, baik, sekarang kita baca dulu syarah. Babul fa'ili, al-fa'ilu huwa al-ismul marfu' al-madhkuru qablahu fi'luhu nahu qama zaidun wa yaqumu amrun wa huwa ala qismaini dhahirun wa huwa ala qismaini dhahirun. Dhahirin dong kan? Dhahirin. Kenapa dhahirin? Jadi naat sifat yang mau dari mana? ala qismaini Ini kayak makhluk tapi tidak ada huruf atau dhahirin. Badar. Dan dia ada dua. Yang pertama, berarti kan itu apa? Badal kan? Badalul fati minal kul. Sebagian dari keseluruhan ya. Jadi dhahirin itu jadi badal. Lanjut. Wa huwa ala qismaini dhahirin. Wa huwa ma dalla ala musammahu bila qaidin ka zaidin wa rajulin. Terjemahin Mas. Fa'il dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah fa'il yang dhahir. Ia adalah apa-apa yang telah disebutkan tanpa ikatan, seperti lafaz zaidin dan rajulin. Wa mutmarun. Mutmarin dong. Dhahirin wa mutmarin. Nah. Wa huwa ma dalla ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin ka ana wa anta wa huwa. Adapun yang dhamir ialah apa-apa yang telah yang menunjukkan atas orang yang bicara atau mutakalim, mukhatab atau orang yang diajak bicara, atau ghaibin atau orang yang tidak hadir, ghaib. Seperti lafaz ana, anta dan huwa. Fadh-dhahiru nahu qauluka qama zaidun. Fadh-dhahiru nahu qaulika qama zaidun. Adapun yang dhahir seperti perkataan qama zaidun, Zaid telah berdiri. Faqama fi'lun madin mabniun ala fathin dhahirin fi akhirih. Wa zaidun fa'ilun marfu'un bid-dhammati dhahirati. Adapun lafaz koma adalah fi'il madi mabni fathah dhahir di akhirnya, dan Zaid dan lafaz zaidun adalah fa'ilnya yang dirofakkan oleh dhammah dhahir. Wa yaqumu zaidun, dan lafaz yaqumu zaidun. Fa yaqumu fi'lun madin marfu'un litujarridihi. Fayaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un litujarridihi anin nasibi wal jazimi. Wa zaidun fa'ilun marfu'un bid-dhammati. Dan lafaz yaqumu zaidun, yaqumu itu adalah fi'il madi yang fi'il mudhari marfu'un litajarrudihi, rafa karena
dimasuki amil nasab. Justru tajarud itu bukan dimasuki. Oh, karena sepi ya. Iya, sunyi. Karena bebas sunyi lah, ya. atau bebas dari amil nasab dan amil jazm. Wa Zaidun, dan lafaz Zaidun fa'ilun adalah fa'il yang marfu'un bid dhammati, yang dirofakkan dengan dhamma. Sebentar dulu. Jadi fa'il itu ada dua, ada yang zahir, ada yang dhamir. Kalau zahir, ya, pelakunya jelas disebut setelah fiilnya. Contohnya di situ tadi koma Zaidun ya. Jelas-jelas disebut nama dari pelakunya. Atau yakumu Zaidun ya. Zaid telah berdiri, Zaid sedang berdiri. Jadi jelas-jelas disebut siapa pelakunya. Adapun yang dhamir, ya, dia nempel dengan fiilnya. Misalkan apa? Kalau koma saya telah berdiri apa bahasa Arabnya? Kumtu ya. Contohnya kumtu. Ya. Nah maka kumtu ini disebut failnya bentuknya adalah dhamir. Mana failnya disebut? Tuh, taknya ya. Wa ta'u fa'ilu. Nanti kita akan coba pelajari ya. Baik, lanjut. Wa qama Zaidani, faqama fi'lun madin wa Zaidani fa'ilun marfu'un bil alifi niyabatan anil dhammati li'annahu muthanna. Dan lafaz qama Zaidani, qama adalah fi'il madhi wa Zaidani adalah fa'ilnya yang marfu'un bil alifi, yang dirofakkan dengan alif niyabatan anil dhammati li'annahu musanna, yang menjadi ganti dari dhammah karena dia adalah musanna atau isim tasniyah. Wa yaqumu Zaidani, dan lafaz yaqumu Zaidani fa yaqumu fi'lun mudhari'un wa Zaidani fa'ilun marfu'un bil alifi. Dan lafaz yaqumu Zaidani, yaqumu adalah fi'il mudhari' dan Zaidani fa'ilnya yang dirofakkan dengan alif. Perhatikan. Jadi kalau musanna qama Zaidani wa yaqumu Zaidani ya. Musanna itu ketika rofa dengan alif, makanya qama Az-Zaidani bukan qama Az-Zaidaini. Ya, jadi yang digunakan ya alif, qama Az-Zaidani wa yaqumu Zaidani. Dan perhatikan cara mengi'rabnya. Ini cara mengi'rabnya ya. Ya, qama fi'lun madin, Az-Zaidani fa'ilun marfu'un ya bil alifi niyabatan anil dhammati li'annahu musanna. Ya, jadi dia tanda rafanya adalah alif ya. Marfu'un ya bil alifi niyabatan anil dhammati li'annahu musanna. Nah, ini kalau musanna. Sekarang kalau jamak mudzakkar salim niyabnya seperti apa? Lanjut baca. Wa qama Zaiduna, faqama fi'lun madin wa Zaiduna fa'ilun marfu'un fil waw niyabatan 'anil dhamm. Wa qama Zaiduna, faqama fi'lun madin wa Zaiduna fa'ilun marfu'un bil wawi niyabatan 'anil dhammati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Dan lafaz qama Zaiduna, qama adalah fi'il madhi dan Zaiduna adalah fa'ilnya yang dirofakkan dengan waw, menjadi ganti dari dhammah karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Wa yaqumu Zaiduna, dan lafaz yaqumu Zaiduna, fa yaqumu fi'lun mudhari'un wa Zaiduna fa'iluhu. Yaqumu adalah fi'il mudhari' dan Zaiduna adalah fa'ilnya. Oke, jadi perhatikan kalau jamak mudzakkar salim tanda rafanya adalah dengan waw ya. Qama Zaiduna bukan qama Zaidina ya. Qama Zaiduna wa yaqumu Zaiduna. Dan ini kalau kita perhatikan menjadi bukti bahwasanya jumlah fi'liyah itu ya, fa'ilnya wajib apa? Fi'ilnya wajib mufrad sekalipun fa'ilnya mufrad, musanna ataupun jamak. Contohnya di sini ya, sekalipun fa'ilnya Az-Zaidani dan Az-Zaiduna, tapi tetap fi'il yang digunakan adalah koma. Koma ya, koma Zaidun, koma Zaidani, koma Zaiduna. Enggak boleh koma Az-Zaidani, qamu Az-Zaiduna. Tapi kalau dibalik boleh. Jadi kalau Az-Zaidani qama, kalau Az-Zaiduna
qamu ya, karena berbeda kaidah antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah ya. Nanti kita akan bahas bagaimana kaidah jumlah ismiyah pada bab mubtada khabar. Adapun pada jumlah fi'liyah tidak peduli sekalipun fa'ilnya itu musanna atau jamak, fi'il yang digunakan tetap mufrad ya. Sebagaimana menjelaskan minggu lalu bahwasanya asalnya adalah kalau kita tulis ya koma az-zaidani, nanti ada dua file di sini ya. Kenapa? Karena alif yang ada pada kata koma itu sudah failnya. Kalau kita katakan koma az-zaidani, nanti file ada dua, alifnya dan az-zaidaninya. Tapi kalau kita balik az-zaidani koma, ini boleh. Bahkan ini yang benar. Kalau az-zaidani koma mufrad malah salah ya. Karena apa? Karena kalau kita membahas masalah jumlah ismiyah, kaidahnya adalah madu manis ya. Manis sama jenisnya. Bukan. Ini apa berarti? Malang ya. Malang. Sama bilangannya. Karena mubtadanya musanna, maka fi'ilnya pun khabarnya harus musanna. Jadi kalau kasusnya begini, koma az-zaidani nggak boleh. Tapi kalau az-zaidani koma boleh. Karena dia sama-sama musanna. Jadi kalau begini, ini mubtadanya, ini fi'il, fa'ilnya adalah alif. Nah, keseluruhan dari koma menjadi khobar bagi az-zaidani. Jadi paham ya kenapa kita nggak boleh mengatakan koma az-zaidani? Apa alasannya? Karena ada dua fa'ilnya. Tapi kalau dibalik enggak ada. Ini mubtada, ini khobarnya, ininya sendiri koma fil madhi, alifnya adalah fa'ilnya. Jelas ya? Baik, lanjut. Wa qamar rijalu, ar-rijalu jam'u taksirin fa'ilun qoma. Dan lafaz qamar rijalu, ar-rijalu jamak taksir dan fa'ilnya adalah koma. Fa'il dari koma. Wa yakumur rijalu, dan lafaz yakumur rijalu, ar-rijalu fa'ilun yakumu. Dan lafaz rijalu adalah fa'ilnya yakumu. Iya. Sini musannif menjelaskan contoh yang fa'ilnya jamak taksir ya. Qama rijalu wa yaqumur rijalu ya. Kita perhatikan di situ sekalipun fa'ilnya jamak tetap yang digunakan qama ya. Qama ar-rijalu wa yaqumur rijalu. Dan yang menjadi catatan tambahan adalah jamak taksir ini perlu kita lihat ya. Karena jamak taksir ada yang lil akil, ada yang lil akil. Nah, berbeda hukum antara jamak taksir lil akil dengan lil akil. Apa perbedaannya? Kalau jamak taksir lil akil semuanya hukumi muannas ya. Contohnya apa? Contohnya kalbun ya. Jamaknya apa? Kilabun. Maka kalau kita ingin mengatakan anjing-anjing telah berdiri, yang benar koma al-kilabu atau komat al-kilabu? Komat al-kilabu. Komat al-kilabu ya, karena jamak taksir dari akil itu dihukumi muannas. Dan jangan terkecoh, terkadang para pemula itu menganggap ghairu akil itu nggak punya otak, ya. Jadi ghairu akil itu bukan nggak punya otak, tapi nggak punya akal. Anjing punya akal nggak? Enggak, tapi kalau otak punya. Jadi nggak semua yang punya otak itu punya akal ya. Jadi yang dibahas di sini bukan yang nggak punya otak, tapi yang nggak punya akal. Paham? Jadi binatang sekalipun punya otak, dia tetap namanya ghairu akil, ya. Karena yang jadi pembahasan bukan nggak punya otak, tapi nggak punya akal. Anda dulu ngiranya begitu. Bentar, anjing bukannya punya otak ya. Jadi yang menjadi standarnya itu bukan otak tapi akalnya. Lanjut. Wa qamat hindun. Wa qama fi'lun madin wa ta'u alamatu ta'nifi wa hindun fa'iluhu. Dan lafaz qamat hindun, qama adalah fi'il madhi dan ta adalah alamat ta'nif dan hindun adalah fa'ilnya. Iya. Lanjut. Sebentar.
Ya, jadi kalau jumlah fi'il ya, kaidahnya yang pertama fira ya. Tadi kita sudah belajar bahwa fi'il itu wajib mufrad. Jadi sekalipun fa'ilnya musanna atau jamak, tetap fi'ilnya harus mufrad. Sebagaimana contoh koma zaidun, koma zaidani, koma zaiduna. Dan sekarang kita belajar kaidah baru di fa'il bahwa fa'il itu jumlah fi'ilnya selain fira, dia juga harus manis. Ya. Sama jenisnya. Ketika fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya pun harus muannas. Ketika fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya harus mudzakkar ya. Makanya qomat hindun, tidak qomat hindun ya. Qomat hindun. Wataqumu hindun. Lanjut. Wa qamatil hindani, dan lafaz qamatil hindani, faqama fi'lun madin wal hindani fa'iluhu. Qama adalah fi'il madi dan hindani adalah fa'ilnya. Wa taqumul hindani, dan lafaz taqumul hindani, fataqumu fi'lun mudhari'un wal hindani fa'iluhu. Taqumu adalah fi'il mudhari' dan hindani adalah fa'ilnya. Wa qamatil hindatu, faqama fi'lun madin wal hindatu fa'iluhu wa huwa jam'ul muannatsis salim. Qama wa huwa jam'u muannatsin salimun. Wa huwa jam'u muannatsin salimun. Qama adalah fi'il mudhari dan hindatu adalah fa'ilnya dan dia adalah jamak muannats salim. Wa taqumul hindatu, fataqumu fi'lun mudhari'un wal hindatu fa'iluhu. Taqumu adalah fi'il mudhari dan hindatu adalah fa'ilnya. Wa qamatil qunudu, faqama fi'lun madin wal qunudu fa'iluhu wa huwa jam'un hindun Wa huwa jam'u hindin. wa huwa jam'u hindin jam'u taksirin. Wa taqumul qunudu, fataqumu fi'lun mudhari'un wal qunudu fa'iluhu. Wa qama aquka, faqama fi'lun madin wa aqu fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu minal asma'il khamsati wal kafu mudhafun ilaih. Wa yaqumu aquka, fa yaqumu fi'lun mudhari'un wa aquka fa'iluhu. Wa qama gulami, fa qama fi'lun madin wa gulami fa'iluhu marfu'un bid-dhammati muqaddaratin ala ma qabla ya'in, alama qabla ya'il mutakallimi mana amin dhuhuriha istighalul mahalli bi harakatil munasibati wa gulamu mudhafun wa ya'ul mutakallimi mudhafun ilaih mabniun ala sukun fi mahalli jarrin. Ya. Lumayan itu yang terakhir. Dari koma gulami ya. Koma gulami aja karena dia agak beda. Dan lafaz koma gulami, koma adalah fi'il madi dan gulami adalah fa'ilnya yang dirofakkan dengan dhamma muqaddar yang apa sebelum ya, ditakdirkan atas sesuatu yang sebelumnya mutakalim. Yang ditakdirkan apa sebelum ya mutakalim, mana amin duhuriha istighalul mahalli, yang mencegah penampakannya adalah yang mencegah penampakannya adalah apa? Istighol mahalli, pengganti. istighol itu apa? Ana masbul atau apa? Ana masbul sibuk ya. Berarti istighol mahalli apa? Tempat yang sibuk. Rebutan tempat. Istighol mahalli Yang mencegah penampakannya istighol mahalli rebutan tempat di harokatil munasibati dengan harokat nas yang sesuai. Wa gulamu adalah mudhaf wa ya'ul mutakallimi, dan ya mutakallim adalah mudhaf ilaih mabniun ala sukuni, mabni sukun fi mahalli jarrin yang ada di tempatnya jar. Wa yaqumu gulami, dan lafaz yaqumu gulami, fa yaqumu fi'lun mudhari'un wa gulami fa'iluhu wa ma asbaha dzalika, dan apa-apa yang diserupakan dengannya. Wa jumlatu ma dzakarahu 20 masalan. Wa jumlatu ma dzakarahu 20 misalan ashratun ma'al madhi wa ashratun ma'al mudhari
wa kulluha ma'adh-dhahiri. Ma'adh-dhahiri apa? Oh, ma'adh-dhahiri. Dan jumlah dari apa yang telah disebutkan 10 dari contoh fi'il madi. Emang isyun 10. Oh, isyuna. Oh, 20. 20 contoh. 20 contoh. 10 dari contoh fi'il madi dan 10 dari contohnya fi'il mudhari. Dan semuanya adalah dohir atau fa'il yang fa'il yang dohir. Walamma qaddamal kalamu ala dhahiri aqada yatakallamu ala al-mudmari wa huwa 12 dhamiran sab'atun lil hadiri wa khamsatun lil ghaibi faqala walamma qaddama dan yang sudah didahulukan telah berlalu. Oh, dan ketika telah berlalu pembahasan tentang dohir, pembahasan tentang fa'il yang dohir, apa deh? Musonif mulai membicarakan tentang fa'il yang domir. Wahwa isna asyara domiron, dan ia ada 12 domir. Sab'atun lil hadiri, 7 adalah domir yang hadir, wa khamsatun lil ghaibi, dan 5 dari domir yang ghaib. Jadi ini salah satu bentuk kemudahan yang diambil oleh Syekh Ibnu Ajurum ya, ketika dia menjelaskan tentang jumlah fi'liyah, dia tidak langsung memberikan kaidah-kaidahnya. Jadi dia nggak bilang bahwa fi'il itu harus begini, fa'il harus begini, tapi dia langsung ngasih contoh. Koma zaidun, koma zaidani, koma zaiduna, koma hindun, koma hindani, koma hunudu, koma rijalun, koma akuka, koma gulami. Seakan-akan dia ingin menjelaskan bahwasanya fi'il tidak peduli apapun fa'ilnya, ya, tetap fi'il yang digunakan adalah yang mufrad, ya. Jadi ini salah satu bentuk kecerdasan dari pengarang kitab Jurmiyah ya. Dia nggak jelasin bahwa jumlah fi'il itu harus bagaimana. Dia langsung kasih contoh. Dan kita mengambil kesimpulan dari contoh yang diberikan. Oh, berarti bahwa fi'il itu wajib mufrad. Nah, supaya kita ingat kaidahnya adalah fira. Fi'il itu wajib mufrad. Kemudian fa'ilnya sendiri ya dia masuk ke bab marfu'atil asma isim yang dirafa'kan. Para ya, fa'il wajib rafa. Kemudian kaidah yang ketiga manis ya. Apa manis? Sama jenisnya. Kalau fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar, fa'ilnya muannas, fi'ilnya muannas. Dan ini bisa kita lihat dari contoh-contoh yang diberikan oleh musannif ya, rahimahullah taala. Jadi ini salah satu bentuk kecerdasan beliau. Jadi beliau tidak menjelaskan bahwa fi'il itu harus begini-begini, fa'il harus begini-begini, tapi langsung memberikan contoh. Dari contoh inilah kita bisa berkesimpulan bahwasanya jumlah fi'il itu kaidahnya ada 3. Fira, para, manis. Fi'il wajib mufrad, fa'il wajib rafa, dan sama jenisnya. Ya ini untuk jumlah fi'il. Dan kita bisa melihat cara ngirabnya ya tadi ya. Jadi kalau tasniyah gimana tuh ngirabnya? Tanpa lihat coba yang dilihat kita. Coba kamu Zaidani, Az-Zaidani, fa'ilun, marfu'un, bil alifi, niyabatan 'anil dhammati, li'annahu musanna. Sekarang kalau jamu mudzakkar salim, Az-Zaiduna misalkan. Az-Zaiduna fa'ilun marfu'un bil wawi, niyabatan 'anil dhammati, li'annahu jamu mudzakkar salimun. Sekarang kalau koma asuka, koma fi'lun aku fa'ilun marfu'un bil wawi niyabatan 'anil dhammati li'annahu min asma'il khamsati. Nah, di sini juga dikasih contoh cara ngirab ya kata yang didopakan kepada dhamir mutakallim. Koma gulami. Ini ada cara ngirab susahnya nih. Gimana tadi? Gulami ya. Fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallimi mana min zuhuriha istighalul mahalli bi harakatil munasibati. Ya. Ini kalau kita gambarkan adalah kalau kita tulis koma gulami ada dhammahnya enggak? Enggak ada. Enggak ada kan?
Sedangkan gulam itu mufrad ya. Iya. Dan kalau kita lihat mufrad, tanda rafanya apa? Doma. Doma. Apa yang menyebabkan dia nggak doma? Karena ada Keberadaan, iya. Iya. Kaidahnya kalau dalam bahasa Arab, kalau ada domir, kalau ada huruf ya, berarti kata yang sebelumnya dikasih harokatnya apa? kasroh. Kasroh. Nah, makanya dijelaskan muqaddaratin ala qabla ya'il mutakallimi, ya. Dengan doma yang ditarik atas apa yang sebelum ya mutakallim. Mana min duri sebelum mahali. Yang menyebabkan domanya nggak nampak itu karena rebutan tempat, ya. Antara doma dengan kasroh. Tapi karena ada ya di situ, yang menang adalah ya kasroh. Biar harakatil munasibah dengan harakat yang sesuai. Karena kaidahnya kalau ada ya berarti sebelumnya kasroh. Kalau ada alif sebelumnya fathah. Kalau ada waw doma. Seperti itu ya. Jadi ini mungkin boleh dihafalin versi susahnya. Kalau versi mudahnya gimana? Dipisahin aja. Ja'a misalkan koma gulami, koma firmatin gulamu, failun maf'ul, otobi tomatun, nggak apa-apa. Namanya yelok kan suka kita juga. Karena nggak terlalu ngaruh. Nanti kita paham. Baik, sekarang lanjut ke wawun maruf. Pokola. Ganti. Oh ya. Capek. Siapa? Gitu ya. Wal mudmaru mahmud qawlika darabtu, dan yang domir itu seperti perkataanmu darabtu. Tadi dikatakan domirnya ada 12 ya. Padahal kalau kita belajar dari huwa sampai nanu itu ada berapa? 14. Kenapa dibilang 12? Karena yang rofa. Kenapa yang rofa? Karena yang huma sama antuma, mudzakkar dan muannasnya sama ya. Jadi itu alasannya. Sehingga totalnya ada 12. Yang huma beda ya. Yang antuma maksudnya. Kalau yang huma beda ya? Antum. Beda. Yang satu doroba, yang satu dorobata. Tapi ketika antuma baru beda, sama ya. Jadi totalnya ada. Saya lanjut. Bi fathil bodi wa dhammil ta'i lil mutakallimi, dengan fathah dotnya dan dhammah huruf ta'nya untuk mutakallim. Wa i'rabuhu daraba fi'lun madin wa ta'u dhamirul mutakallimi fa'ilun mabni. Fa'ilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in. Ya. Dan i'rabnya daraba adalah fi'il madhi dan ta, dan huruf ta dhamir mutakallim sebagai fa'il yang mabni pada dhammah pada tempat rafa. Wa darabna, dan darabna bi fathil dhadi wa sukunil ba'i lil mu'azzimi nafsihi aw lil mu'azzimi nafsahu awil mutakallimi wa ma'ahu ghayruhu wa i'rabuhu daraba fi'lun madin wa na fa'iluhu mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Dan dorobna dengan fathah dotnya dan sukun huruf ba untuk mengagungkan dirinya atau sebagai mutakallim, dan bersamanya selainnya. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya adalah doroba fi'il madhi dan na fa'ilnya yang mabni atas sukun pada tempat rafa. Maksudnya ngerti nggak awil mutakallim wa ma'ahu ghairuhu? Apa maksudnya? Mutakallim al-ghair. Hah? Jadi kalau lil mutakallim aja itu anak ya, saya. Tapi kalau nahnu wa ma'ahu ghairuhu artinya Dan saat dia ngomong tuh ada ya lain yang diikutin yang lainnya. Lanjut. Wa darabta bi fathil dhadi wa ta'il mukhatabi wa i'rabuhu daraba fi'lun madin wa ta'u dhamirul mukhatabi fa'ilun mabniun 'ala fathi fi mahalli raf'in. Dan darabta dengan fathah pada dotnya dan ta untuk mukhatab
dan i'rabnya adalah doroba fi'lun madi fi'il madi dan ta dhamir mukhatab sebagai fa'il yang mabni atas fathah pada tempat rafa. Wa darabtu bi fathil bodi wa Dorobti kan darabti bi fathil bodi wa kasri ta'i lil mukhatabati wa i'rabuhu daraba fi'lun madin wa ta'u dhamirul mu'annafatil mukhatabati fa'ilun mabniun ala kasri fi mahalli raf'in. Dan dorobti dengan fathah pada dotnya dan kasroh pada huruf ta-nya untuk mukhatabah, dan i'rabnya adalah doroba fi'il madi dan ta dhamir untuk mu'annas mukhatabah dan fa'ilnya mabni atas kasroh pada tempat rafa. Jadi perhatikan. Jadi kalau dorobnya, dorobta, dorobti, dorobtu, ini i'rabnya mudah ya. Tinggal disebut yang ujungnya itu sebagai fa'ilnya. Jadi dorobta wa ta'u fa'iluhu. Dorobtu wa ta'u fa'iluhu. Dorobti wa ta'u fa'iluhu. Dorobna sama wa ta'u fa'iluhu. Tapi bila nanti dorobtuma, dorobtum, dorobtuna beda lagi i'rabnya. Coba dibaca. Lanjut. Wa darabtuma bi fathil bodi wa dhammi ta'i lil musanna al mudzakkar lil musanna al-mudzakkaru wal mu'annas. Benar. Lil musanna al-mudzakkari wal mu'annas. Jadi nabi. Lil musanna al-mudzakkari wal mu'annasi wa i'rabuhu daraba fi'l madin wa ta'u dhamirul mukhatabaini fa'ilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in wal mimu harfu imadin wal alifu harfu dalin ala tasniyati. Dan dorobtuma dengan fathah pada dotnya dan tak untuk musan dan domah taknya untuk musanna yang mudzakkar dan yang mu'annas. Jadi dorobtuma itu berlaku untuk antuma yang mudzakkar ataupun antuma yang mu'annas. Wa i'rabuhu dan i'rabnya adalah doroba fi'il madi dan taknya dhamir mukhatabaini, dhamir mukhatab keduanya, dhamir mukhatab musanna fa'ilun dan fa'ilnya mabni atas dhammah pada tempat rafa dan mim huruf imad dan alif huruf dal huruf yang tiang ya, huruf tiang. Wal alifu dan alif adalah huruf yang menunjuki pada tasnya. Jadi kalau dorobtuma i'rabnya gimana? Setelah disebut doroba fi'il madi, wa ta'u fa'iluhu wal mimu harfu imadin wal alifu harfun dalun ala tasniyatihi. Hafalin ya. Ini cara i'rab dorobtuma ya. Doroba fi'il madin, wa ta'u fa'iluhu wal mimu harfu imadin wal alifu harfun dalun ala tasniyatihi. Sudah ingat? Sudah ya. Lanjut. Wa darabtum bi fathil bodi wa dhammi ta'i li jam'ir dhukuril mukhatabaini wa tabina li jam'ir dhukuri mukhatabina wa i'rabuhu daraba fi'lun madin wa ta'u dhamirul mukhatabina fa'ilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in wal mimu alamatu jam'ir dhukuri. Dan dorobtum dengan fathah pada dotnya dan domah pada taknya untuk jamak mudzakkar yang mukhatab jamak mudzakkar yang mukhatab, dan i'rabnya adalah doroba fi'il madi dan ta dhamir mukhatab
yang menjadi fa'il yang mabni di atas dhamma pada tempat rofa, dan mim adalah tanda dari jamak mudzakkar. Ya, jadi kalau dorobtum gimana ngerapnya? Gampang ya. Dorobtul madin, ta'u fa'iluhu wal mimu dengan alamatul jam'i gitu aja ya. Jadi dorobtum dorobtul madin wa ta'u fa'iluhu wal mimu alamatul jam'i ya. Lanjut, dorobtunna. Wa darabtunna bi fathil dhadi wa dhammil ta'i li jam'il inath fil khatabati wa i'rabuhu daraba fa'ilun fi'lun madhi wa ta'u fa'ilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in wan nunu 'alamatu jam'il inath fil mukhatabati wa hadhihi kulluha amsilatul hadiri amsilatul hadiri. Dan dorobtuma dengan fathah pada dotnya dan domah pada taknya untuk jamak muannats mukhatabah, dan i'rabnya adalah doroba fi'il madhi, dan ta huruf ta adalah fa'ilnya mabni atas domah pada tempat rofa, dan nun tanda dari jamak muannats mukhatabah, dan ini semua sebagai contohnya contoh untuk yang hadir. Ya, jadi mutakalim ya. Jadi kalau dorobtunna ngerapnya gimana? Doroba fil madi atau fa'iluhu wa nunu alamatu jam'in niswati ya. Jadi kalau tadi dorobtum wa mimu alamatu jam'il dzukuri atau jam'il mudzakkari. Kalau ini jam'in niswati ya. Gampang ya. Baik, lanjut. Ganti ayat apa? Doroba. Wa asyara ila amsalatil ghaibi. Wa asyara ila amsalatil ghaibi biqaulihi, dan asyara apa ini? Mengisyaratkan contoh yang mengisyaratkan siapa? Musannif ya. Dan musannif mengisyaratkan contoh-contoh yang wajib biqaulihi dengan perkataannya wa daraba ayu min qaulika mitalan Zaidun daraba masalan Zaidun daraba wa iqrabuhu Zaidun mubtada'un marfu'un bi dhammati adh-dhahirati wa daraba fi'lun madhin wal fa'ilu dhamiru mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala Zaidin wal jumlatu minal fi'li wal fa'ilu wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Ya, jadi doroba dan doroba merupakan domir yang goib ya. Nah, karena goib maka dia ya nggak bisa digunakan. Artinya gimana? Jadi kalau ini kan tadi udah disebutkan dari kata dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Sekarang tinggal khusus pembahasan yang goib ya. Jadi dari doroba ke dorobna, doroba, doroba, dorobu, dorobak, dorobata, dorobna. Dan ketika membahas doroba di sini, ya, perhatikan, kalau yang dari dorobta ke dorobtunna jumlah apa namanya? Jumlah fi'liyah. Tapi kalau Zaidun doroba, jumlah apa? Ini kan yang contoh Zaidun doroba. Artinya untuk domir yang goib, ya, untuk domir yang goib hanya bisa digunakan ya untuk jumlah ismiyah aja. Dia nggak bisa ke jumlah fi'liyah kalau fa'ilnya domir. Camkan itu. Jadi kalau untuk fi'il-fi'il yang goib, ya, hanya bisa digunakan untuk jumlah ismiyah, ya, hanya bisa untuk jumlah ismiyah, nggak bisa jumlah fi'liyah, ya, kecuali kalau fa'ilnya zahir. Itu pun kalau fa'ilnya zahir, apa yang terjadi? Yang bisa dipakai cuma dua, yaitu doroba dan dorobat aja. Adapun doroba dan dorobu, kemudian dorobata dan dorobna, mutlak, secara mutlak hanya bisa digunakan untuk jumlah
ismiyah. Jadi kalau kita jabarkan dari kata doroba sampai dorobna, ya, kita bagi kalau dorobta sampai dorobna itu fa'ilnya sudah nempel pada fi'ilnya. Berarti PR kita tinggal 6 ya. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Kalau doroba bisa nggak jumlah fi'il ya? Bisa, dengan catatan fa'ilnya zahir ya. Kemudian kalau doroba tidak bisa. nggak bisa. Doroba itu harus jumlah ismiyah. Kemudian dorobu bisa jumlah fi'il ya? Tidak. Nggak bisa, harus jumlah ismiyah. Kalau doroba Bisa. bisa jumlah fi'il ya, bisa jumlah ismiyah. Kapan dia boleh jumlah fi'il ya? Kalau fa'ilnya zahir. Tapi kalau fa'ilnya dhamir, dia wajib jumlah ismiyah ya. Begitupun dorobata dan dorobna. Secara mutlak hanya bisa digunakan untuk jumlah ismiyah. Alasannya apa tadi? Alasannya apa? Kenapa doroba, dorobu, dorobata, dan dorobna nggak bisa dipakai di jumlah fi'il ya? Alasannya apa? Karena fa'ilnya nanti ada dua. Ketika kita mengatakan, ya misalkan dorobu al-muslimuna, itu fa'ilnya ada dua. Mana aja? Wawunya sama al-muslimuna. Jadi ada dua fa'ilnya, makanya nggak boleh. Tapi kalau dibalik, al-muslimuna dorobu, ya, ini menjadi benar kalimatnya. Karena al-muslimuna menjadi mubtada, dorobu jadi khobarnya. Dorobu sendiri kalau didetailkan, dorobanya itu fi'il madinya, wawunya sebagai fa'ilnya aja, fa'ilnya cuma satu. Jelas ya? Baik, lanjut. Wadarabat bisukun ta'i bil ghaibati. Ayu Ay aja. ay min qaulika hindun darabat. Wa ya'rabuhu hindun mubtada'un marfu'un bid-dhammati dhahirati. Wa daraba fi'lun madin wa ta'u alamat ta'nifi. Wa alamatu ta'nifi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya ya'udu ala hindin. Wal jumlatu min al-fi'li wal fa'ili fi mahalli khabarul mubtada'i. Nah ini sekaligus diajarin cara nyirob ya. Jadi kalau ada kalimat yang khobarnya ghairu mufrad, ya, maka nyirobnya begini. Jadi hindun dorobat, nyirobnya hindun mubtada'un marfu'un wa alamatun bidomatun dorobat, doroba fi'lun madin, ya. Wa tawalamat tanisi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu hiya yaudu ala hindun. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Hafal belum? Jadi begitu ya. Jadi setelah didetailkan fi'ilnya, habis baru jumlahnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Seperti itu ya. Insyaallah kalau sering dibaca-baca nanti hafal sendiri. Lanjut. Wa daraba lil mutanna al-ghaibi al-madhkuri al-mudzakkari min qaulika az-zaidani daraba wa i'rabuhu az-zaidani mubtada'un marfu'un bil alifi niyabatan 'anil dhammati li'annahu mutanna wa nunu iwadun 'an tanwini ismul mufradi wa daraba fi'lun madin wal alifu fa'ilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in wal jumlatu khabaru mubtada' mubtada'i Titik dulu. Wal jumlatu khabarul mubtada'i wal mutanna al-ghaibu Wal musanna al-ghaibil muannatsi. wal mutanna al-ghaibil muannatsi darabata taqulu al-hindani darabata wa i'rabuhu al-hindani mubtada'un marfu'un bil alifi niyabatan 'anil dhammati li'annahu mutanna wa daraba fi'lun madin wa ta'u alamatu ta'nifi wa hurrikat Lil tiqa'i sakinaini. wa hurrikat lil tiqa'i sakinaini wa kanatil harakatu fathatun limuna harakatan Fathatan. Wa kanatil harakatu fathatan
وكانت الحركة فتحة لمناسبة الألف والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع والجملة خبر المبتدأ وضربوا في جمع الذكور الغائبين من قولك مثلا الزيدون ضربوا ويعربه الزيدون مبتدأ مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم Salimun. جمع مذكر سالم Jam'u mudzakkarin salimun. جمع مذكر سالم Ya. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وضرب فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع والجملة خبر المبتدأ وضربنا لجمع الإناث الغائبات من قولك مثلا الهندات ضربنا ويعربه الهندات مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وضرب فعل ماض والنون ضمير النسوة فاعل مبني على الفتح في محل رفع والجملة خبر المبتدأ. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi dari ke-14 fi'il madhi, dari doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. 12 diantaranya, iya benar. 12 diantaranya fa'ilnya udah nempel sama fi'ilnya. Iya enggak? Sepakat enggak? 12 dari 14 fi'il madhi itu fa'ilnya udah nempel di fi'ilnya. Doroba fa'ilnya mana? Dorobu, dorobata, tanya alifnya. Alifnya. Kemudian dorobna, nunnya. Dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dan juga dorobtu, dorobna. Nah, yang nggak ada berarti mana? Doroba sama doroba. Ya, itulah alasan kenapa jumlah fiilnya wajib mufrad untuk yang fa'ilnya zahir. Kenapa? Karena 12 fiil yang lain itu sudah ada fa'ilnya. Jadi nggak perlu lagi kita bikin kaidah mana fa'ilnya. Jelas ya? Jadi dari ke-14 fiil madhi, 12 diantaranya itu udah punya fa'il. Makanya kita nggak usah capek-capek cari mana fa'ilnya. Adapun yang doroba dan dorobat, dia masih belum jelas fa'ilnya siapa. Ya, jadi baru dianya siapa harus tersebut. Dan ini menjadi kaidah. Kalau kita menemukan ya kalimat bahasa Arab, di situ ada fi'il doroba dan dorobat, maka kita wajib menyebut mana fa'ilnya. Makanya sering yaudu ala, ya. Kan fa'ilnya memang huwa dan dia, tapi harus disebut kembalinya ke siapa. Ya, karena kalau kita bilang dorobtu, jelas nggak siapa yang mukul? Saya. Perlu disebut nggak namanya? Nggak perlu. Berarti mukul itu yang kita ada ngomong. Begitupun dorobta, ya. Jadi udah jelas kayaknya. Tapi kalau kita masih bilang doroba, ya, maka ini masih perlu dijelaskan siapa dia telah memukul. Ini kan nggak jelas ya. Maka harus disebutkan siapa pelakunya. Baik, ada pertanyaan untuk cara ngiram ini. Jadi memang cara ngiram itu ada dua ya, ada cara mudah sama ada cara susah. Kalau untuk pemula pakai cara mudah semuanya aja. Jadi mau apapun fa'ilnya, tetap kita bilang doroba fi'il madhi, doroba fi'il madhi, doroba fi'il madhi, wa ta'u fa'ilu, wal alifu fa'ilu, wal wawu fa'ilu, wal nunu fa'ilu. Itu lebih simpel seperti itu. Tapi pada pertanyaan untuk jumlah fi'liyah ini ya. Berarti yang 12 itu nggak bisa dipakai buat jumlah fi'liyah ya. Justru yang 12 itu jumlahnya fi'liyah enggak. Kalau acuannya jumlah fi'liyah jumlah ismiyah yang tadi aturannya. Yang mukhatab dan mutakalim itu udah pasti jumlah fi'liyah. Ya. Yang mukhatab sama mutakalim itu udah pasti jumlahnya fi'liyah. Tapi boleh juga jumlah ismiyah, biasanya jumlahnya untuk tauhid. Misalkan kita mengatakan akumu,
saya berdiri. Boleh nggak kita bilang ana aqumu? Boleh. Kalau ana aqumu itu jadi jumlah apa? Ismiyah kan? Ya. Tapi faedahnya adalah ketika kita ana aqumu itu ada penekanan bahwa yang berdiri itu saya, ana aqumu. Padahal kalau dibilang aqumu itu cukup kan? Tapi boleh ditegaskan lagi ana aqumu. Itu boleh. Tapi kalau dilihat dari mana yang mutlak ya, yang secara mutlak nggak boleh jumlah filia, itu cuma ada berapa? Yang secara mutlak nggak boleh jumlah filia. 4. Yang mana? Doroba, dorobu, dorobata dan dorobna itu secara mutlak nggak mungkin ya bisa menjadi jumlah filia ya. Kenapa? Karena tidak mufrad. Ya? Tidak mufrad. Berbeda dengan dorobtu. Dorobtu itu kan sekalipun failnya udah nempel, tapi udah jelas kan siapa yang memukul. Tapi kalau doroba aja, sekalipun failnya adalah alifnya, tapi jelas nggak siapa yang memukul. Kalau kita cuma bilang doroba, pasti orang nanya kan siapa? Dua orang ini siapa? Kayak gitu. Itu alasan kenapa domir huma hunna nggak bisa ya sebagai jumlah fi'liyah. Karena dia goib, ya tidak hadir di tempat, sehingga harus dijelaskan dua orang ini siapa atau tiga orang ini siapa, atau orang-orang yang banyak ini siapa, seperti itu. Jelas ya? Coba ada pertanyaan? Nah, saya cukup ya untuk Bapak ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.